Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Antin Latifah selaku dosen pembimbing lapangan kelompok PPL ke-15. Kami kelompok PPL ke-15 membuat video ini adalah dalam rangka kami ingin melaksanakan ujian PPL yang memang kami kemas dalam bentuk video, yaitu kami mempresentasikan hasil dari analisis hukum yang telah kami lakukan sebelumnya, dan perkara yang kami angkat adalah perkara perceraian. Oleh karena itu, maka sebelum teman-teman yang lain menjelaskan secara rinci dan lebih mendetail tentang analisis yang telah kami lakukan, saya ingin memulai video kali ini dengan menjelaskan gambaran umum atau latar belakang tentang kasus yang kita angkat. Seperti yang kita ketahui bahwa memang di dalam perkawinan kita akan menemukan banyak sekali persoalan-persoalan yang sifatnya memang sangat-sangat kompleks. Oleh karena itu, tidak heran jika di dalam hukum kita di Indonesia beberapa peraturan perundang-undangan yang beragam mengatur tentang perkawinan. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan juga peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ini, dan juga ada kompilasi hukum Islam atau yang biasa kita kenal dengan sebutan KHI, yang di dalamnya mengatur tentang hal-hal keperdataan orang beragama Islam, termasuk di dalamnya juga mengatur tentang perkawinan, di mana beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perkawinan adalah bertujuan untuk menyelesaikan dan mewujudkan kepastian hukum yang berkaitan tentang persoalan-persoalan perkawinan, seperti bagaimana syarat-syarat terjadinya pernikahan atau bahkan perceraian, bagaimana akibat-akibat hukum yang terjadi setelah adanya perceraian, dan beberapa hal lainnya yang diatur tentu di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan. Oleh karena itu, di dalam analisis yang kami lakukan, kami akan memeriksa dan menganalisis bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini yang berkaitan dengan perceraian. Nah, tentu di dalam analisa yang kami buat, kami juga mempertimbangkan beberapa hal tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dan juga putusan-putusannya yang insya Allah akan diuraikan oleh teman-teman selanjutnya. Saya ingin membacakan latar belakang persoalan yang terjadi di kasus rumah tangga yang terjadi perceraian. Jadi latar belakang persoalannya adalah yang pertama, bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah tercatat di dalam akta nikah tertanggal 12 Agustus 2005. Yang kedua, bahwa selama melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang berumur 13 tahun dan 8 tahun. Dan ketiga, sejak anak pertama lahir, penggugat bersikap tidak bertanggung jawab, kasar, jarang di rumah karena sibuk bersama teman-temannya. Keempat, puncak pertengkaran pada bulan Mei 2019 karena tergugat marah dan saat diingatkan supaya lebih taat beribadah dan lebih perhatian terhadap keluarga. Kemudian hingga sekarang perselisihan dalam keluarga tidak dapat dihindarkan dan sudah tidak harmonis lagi. Kemudian di dalam gugatan, yaitu di dalam primer, penggugat memohon supaya yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga, menetapkan anak-anak bernama anak umur 13 tahun dan anak yang berumur 8 tahun berada di bawah pemeliharaan hadonah penggugat. 4, membebankan biaya perkara menurut hukum. Secara subsidiar, memohon atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian yang saya sampaikan. Ya, mulai. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya mengenai gugatan dari perkara ini, bahwa yang pertama
antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang telah tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 385/30/8/2005 tertanggal 12 Agustus 2005 atau 7 Rojab 1426 Hijriah. Yang kedua, untuk sekarang penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak. Anak yang pertama berusia 13 tahun dan anak yang kedua berusia 8 tahun. Awal mula pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat itu bahwa sejak kelahiran anak yang pertama, tergugat menjadi bersikap tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, sering berkata kasar, lalu sering meninggalkan keluarga untuk pergi bersama teman-temannya. Puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat itu pada bulan Mei 2019 ketika tergugat diingatkan oleh penggugat untuk lebih memperhatikan ibadahnya, yaitu sholat. Saat itu tergugat menjadi emosi dan tidak terkendali, pecahlah pertengkaran di antara mereka sehingga hingga saat ini penggugat dan tergugat masih berselisih dan tidak ada keharmonisan lagi. Terima kasih. Adapun gugatan primer atau konvensi, yaitu yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menjatuhkan talak bain sugro tergugat terhadap penggugat, yang ketiga menetapkan anak-anak yang bernama anak usia 13 tahun dan anak yang berusia 8 tahun di bawah pemeliharaan penggugat, yang keempat membebankan biaya perkara menurut hukum dengan subsidiar, yaitu atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Yang selanjutnya yaitu dalam rekonvensi. Yang pertama, penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi untuk seluruhnya. Yang kedua, memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan haudonah atau pemeliharaan anak yang bernama anak yang berusia 13 tahun dan anak yang berusia 8 tahun, anak dari hasil pernikahan antara penggugat rekonvensi dan tergugat konvensi, untuk diserahkan kepada penggugat rekonvensi atau tergugat konvensi. Yang ketiga, membebankan biaya perkara menurut hukum. Baik, yang selanjutnya adalah amar putusan hakim. Majelis hakim dalam konvensi memutuskan 4 hal. Yang pertama yaitu majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Yang kedua, majelis hakim menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga, majelis hakim menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama anak perempuan lahir di Semarang pada tanggal 7 Januari 2012 yang berumur 8 tahun berada dalam hak asuh atau hadonah penggugat sebagai ibu kandungnya, dan penggugat mempunyai kewajiban untuk memberikan akses kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak sesuai dengan kebutuhan terbaik anak. Yang keempat, majelis hakim menolak gugatan penggugat tentang hadonah anak yang bernama anak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan di atas bahwasanya terkait amar putusan hakim. Kalau di atas tadi menjelaskan terkait dalam konvensi, maka saya akan menjelaskan amar putusan hakim dalam rekonvensi. Dalam rekonvensi sendiri, hakim mengabulkan
sebagian dari gugatan penggugat. Kemudian yang kedua, hakim menetapkan bahwasanya anak hasil dari pernikahan dari penggugat dan tergugat terkait hadonah atau hak asuh anak. Hadonah tersebut adalah hadonah dari anak hasil pernikahan dari penggugat dan tergugat. Hadonahnya jatuh kepada penggugat atau suami. Terus kemudian yang ketiga, hakim menolak gugatan rekonvensi dari penggugat terkait hadonah anak. Terus kemudian dalam konvensi dan rekonvensi, hakim sendiri membebankan biaya berperkara sebesar 596.000 kepada penggugat atau tergugat rekonvensi. Bab 2 Tinjauan teoritik. A. Prosedur beracara di pengadilan agama. Dalam beracara di pengadilan agama, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama. Jadi, penggugat terlebih dahulu mengajukan gugatannya baik secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama. Yang kedua, gugatan diajukan kepada pengadilan agama. Dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan agama, ada beberapa proses. Yang pertama, A. Yang daerah hukum meliputi tempat kediaman termohon. Jadi, gugatan diajukan kepada pengadilan agama sesuai dengan tempat kediaman termohon. B. Bila tempat kediaman termohon tidak diketahui, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon. Jadi apabila tempat kediaman termohon tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama sesuai dengan kediaman pemohon. C. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Jadi apabila benda tetap, maka gugatan diajukan sesuai tempat letak benda tersebut. Bila mana benda tersebut berada di Semarang, maka diajukan juga di Pengadilan Agama Semarang. Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama yang dipilih oleh pemohon. Prosedur beracara selanjutnya yang ketiga yaitu membayar biaya perkara. Besarnya biaya perkara diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma. Prosedur yang keempat yaitu pemohon dan termohon atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama. Jadi setelah prosedur beracara 1, 2, dan 3 sudah terlaksana, maka selanjutnya pemohon dan termohon atau kuasanya dapat menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama. Proses penyelesaian perkara di pengadilan, ada beberapa proses yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara di persidangan. Yang pertama yaitu pemohon mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama. Gugatan di sini isinya tentang permasalahan apa saja sih yang sedang dialami penggugat, yang dialami pemohon dan termohon, serta membawa berkas-berkas serta persyaratan lainnya. Yang kedua, pemohon dan termohon dipanggil oleh pengadilan agama untuk menghadiri persidangan. 3. Tahapan persidangan. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan para pihak melalui mediasi. Mediasi adalah suatu upaya hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dilakukan oleh mediator. Apabila tahap mediasi tidak berhasil, maka kita lanjut ke langkah berikutnya yaitu pembacaan surat putusan, jawab-menjawab, serta
pembuktian serta keputusan. Yang keempat, putusan pengadilan agama atas gugatan tersebut sebagai berikut, yaitu jika gugatan dikabulkan namun termohon tidak puas, maka dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama atas gugatan tersebut. Apabila gugatan ditolak, maka dapat mengajukan permohonan baru ke pengadilan agama. Yang kelima, setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan. Kemudian yang terakhir, apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa sementara pihak tersebut tidak membayarnya secara sukarela, dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan agama. Lanjut ke landasan hukum. Pada perkara ini menggunakan landasan hukum yang pertama, yaitu pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Selanjutnya pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya pasal 163 dan 174 HIR. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya yaitu pasal 105 huruf A dan huruf B Kompilasi Hukum Islam. Dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta Undang-Undang perubahannya. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 1996 nomor 534 garing PDT garing 1996 tanggal 18 Juni tahun 1996. Dalam kaidah fikih yang berbunyi menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan, telah dijelaskan pula pada kitab Fiqhu As-Sunnah juz 2 halaman 249 yang artinya, jika istri menggugat cerai karena suaminya memadorotkan terhadap istri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim. Dan bila madorot tersebut telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak 1 bain. Yang poin C yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu mengenai pengertian perceraian. Perceraian sendiri dalam KHI pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Dalam uraian tersebut dapat diambil bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah dengan menggunakan lafaz talak atau semisalnya. Selanjutnya yaitu alasan perceraian. Alasan terjadinya perceraian berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak atau suami istri meninggalkan pihak lain selama 2 tahun yang sah terkait dengan kewajiban memberikan nafkah lahir dan pihak lain. Yang ketiga yaitu salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun. Yang keempat, salah satu pihak melakukan
kekejaman atau penganiayaan yang dapat membahayakan pihak lain. Yang kelima, salah satu pihak mendapat cacat atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran. Di samping pasal 19 peraturan pemerintah tahun 1975 tersebut di atas, bagi yang beragama Islam sesuai pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ada penambahan sebagai berikut. 1. Suami melanggar talak taklid. 2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya, akibat perceraian. Adapun dari akibat putusnya perkawinan, maka mempunyai akibat hukum, yaitu hubungan antara suami istri maka akan menjadi asing, sehingga harus saling berpisah dan tidak boleh bergaul lagi, sebagaimana saat menjadi suami istri yang berlaku hanyalah antara dua orang yang saling asing. Ketika suami istri sebelum adanya perceraian itu mempunyai hubungan yang sangat harmonis, kemudian adanya percekcokan, perselisihan yang menimbulkan adanya perceraian, maka hubungan antara suami istri itu menjadi pecah dan tidak harmonis lagi dan seperti orang asing. Kemudian keharusan memberi mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Jumhur berpendapat bahwa mut'ah hanyalah untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti talak. Jadi talak itu yang memberikan adalah seorang suami terhadap istrinya, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan sebelum bergaul. Kemudian yang ketiga, melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan. Apabila seorang suami belum membayarkan mahar ataupun memberi nafkah kepada istrinya, maka seorang suami tersebut wajib membayarkan mahar dan nafkahnya terhadap istrinya, karena itu termasuk utang dan itu wajib dilunasi. Yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Ketika waktu pemberian mahar di awal pernikahan seorang suami itu tidak bisa membayarkan maharnya, maka bisa diberikan setelah perkawinan. Apabila sampai adanya perceraian belum melunasi atau belum membayarkan mahar terhadap istrinya, maka sang suami tersebut wajib melunasi mahar dan nafkahnya itu. Selanjutnya, berlakunya iddah untuk istri yang telah diceraikannya. Iddah itu berlaku untuk perempuan yang setelah diceraikan oleh suaminya. Masa iddah itu masa menunggu, di mana di dalam rahimnya itu untuk mensterilisasikan apakah ada benih dari suami pertama ataupun tidak. Biasanya iddah itu dilakukan 3 kali sucian. Nah, iddah itu hanya untuk perempuan, karena yang bisa hamil itu hanya perempuan. Dan selanjutnya pemeliharaan terhadap anak atau hadonah. Biasanya hadonah itu ketika anaknya masih berumur di bawah umur, maka anak itu ikut kepada ibunya. Apabila ibunya mampu atau sehat dan tidak gila, maka anak tersebut masih diasuh oleh ibunya, karena ketika masih kecil kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya itu lebih besar, dan anak itu masih butuh kasih sayang dari ibunya. Kemudian apabila anak itu sudah berumur 15 tahun ke atas, maka anak itu boleh memilih antara bapaknya atau ibunya, seperti itu, asalkan antara mereka itu dalam keadaan sehat, mampu untuk membiayai anaknya. Selanjutnya Selanjutnya yaitu analisis kasus. Yang pertama, pertimbangan hakim. Pada putusan nomor 2623/PDT.G/2019/PA Semarang mengenai gugat cerai
pertimbangan hakimnya sebagai berikut. Yang pertama, dalam konvensi, menimbang bahwa majelis hakim di setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak supaya menghadap ke mediator untuk melakukan mediasi. Mediator pada perkara ini adalah DRS Haji Syukur MH. Akan tetapi mediasi tidak berhasil, sehingga persidangan perceraian kembali dilanjutkan. Pertimbangan selanjutnya yaitu menimbang bahwa alasan pokok gugatan penggugat adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan karena tergugat tidak pernah memperhatikan istri dan anak-anaknya, kan tetapi lebih sibuk terhadap hobinya. Dan selain itu, tergugat memiliki kepribadian yang kasar, tidak pernah menghargai dan mempercayai penggugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian. Menimbang bahwa tergugat telah membantah dalil gugatan penggugat lainnya, yaitu yang berkaitan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak dan mengenai sebab-sebabnya. Menimbang sebagian dalil gugatan penggugat telah dibantah oleh tergugat, maka penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat. Sedangkan tergugat wajib pula membuktikan dalil-dalil yang dibantahnya. Menimbang penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat P1 sampai dengan P4 dan 2 orang saksi. Menimbang terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai subjek hukum dalam perkara tersebut. Menimbang bahwa hasil dari pemeriksaan perkara ini didasarkan pada alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Bahwa tergugat dan penggugat ini merupakan pasangan suami istri yang sah menurut hukum dan agama dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Dalam menjalankan rumah tangganya, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat cemburu berlebihan terhadap penggugat dengan pria lain. Dan tergugat ini susah untuk dinasihati dalam menjalankan sholat 5 waktu, dan ada masalah dugaan perselingkuhan antara penggugat dengan pria lain. Penggugat kemudian pulang ke rumah orang tuanya karena merasa dia tidak sanggup untuk hidup bersama tergugat, dan dalam persidangan terjadilah mediasi antara keduanya, namun tidak ada hasil. Kemudian majelis hakim menetapkan penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang nomor 2 karena belum mumazis, dan penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada tergugat untuk menemui kedua anaknya sesuai dengan kebutuhan terbaik untuk anak. Dalam rekonvensi, menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik tentang hak asuh kedua anak. Tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi yang jatuh kepada penggugat rekonvensi, bahwa anak yang pertama diasuh penggugat rekonvensi dalam keadaan sehat dan baik, dan anak tersebut juga telah dihadirkan di persidangan dan menyatakan jika penggugat dan tergugat bercerai, maka anak tersebut akan tinggal bersama tergugat atau ayah kandungnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat konvensi
atau tergugat rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan. Analisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 2623 garing PDT G garing 2019 garing PA Semarang, hakim mempertimbangkan yang pertama yaitu yang dipergunakan pada pertimbangan hakim yang dipergunakan pada putusan ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan syarat. Yang kedua yaitu bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah dapat dikatakan pecah atau broken marriage dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Selanjutnya pertimbangan hakim yang terakhir yaitu hakim mempertimbangkan kepentingan anak sehingga hak asuh anak yang bernama anak yang berumur 13 tahun diasuh oleh tergugat, sedangkan hak asuh anak yang bernama anak yang berumur 8 tahun diasuh oleh penggugat. Pertimbangan hakim ini sudah sesuai dengan fakta di persidangan dan hukum yang berlaku serta sesuai dengan syarat. Mengadili dalam konvensi. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Yang kedua, itu menjatuhkan talak bain sugro tergugat terhadap penggugat. Yang ketiga, menetapkan anak tergugat dan penggugat yang bernama anak perempuan lahir di Semarang pada tanggal 7 Januari 2012 berumur 8 tahun dalam hak asuh atau hadonah penggugat, yaitu sebagai ibu kandungnya, dan penggugat berkewajiban untuk memberi akses tergugat yaitu sebagai ayah kandungnya untuk bertemu anak dan sesuai dengan kebutuhan anak itu sendiri. Terus yang terakhir adalah menolak gugatan penggugat terhadap hadonah anak yang bernama anak. Selanjutnya yaitu putusan hakim dalam rekonvensi. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian. Yang kedua, menetapkan anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang bernama anak perempuan lahir di Purwokerto pada tanggal 6 Juni 2006 berumur 13 tahun berada dalam hak asuh penggugat rekonvensi sebagai ayah kandungnya, dan penggugat rekonvensi berkewajiban memberikan hak akses kepada tergugat rekonvensi sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak sesuai kebutuhan terbaik anak. Yang ketiga, menolak gugatan penggugat rekonvensi tentang hadonah anak yang bernama anak. Jadi hakim di sini hanya mengabulkan gugatan dari penggugat rekonvensi sebagian, yaitu bahwa anak dari penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang berumur 13 tahun itu hak asuhnya dijatuhkan kepada penggugat rekonvensi, yaitu sebagai ayah kandungnya, dan menolak gugatan penggugat rekonvensi tentang hadonah anak yang bernama anak, yang dimaksud adalah anak yang kedua yang masih kecil itu hak asuh anaknya diberikan kepada tergugat rekonvensi atau ibu kandungnya. Jadi hakim hanya mengabulkan sebagian dari gugatan penggugat rekonvensi. Dalam penjelasan di atas, hakim dapat menganalisis putusan nomor 2623 PDT.G/2019/PA Semarang dalam perkara cerai gugat yang menyatakan konvensi dan rekonvensi. Dalam hal ini membebankan kepada tergugat dan penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp596.000. Hal ini berdasarkan putusan hakim yang telah dibahas sebelumnya. Maka menurut penyusun, putusan hakim tersebut telah sesuai dengan hukum dan syarat yang berlaku. Kemudian penyusun menganalisis putusan hakim ini menggunakan 3 indikator. Yang pertama yaitu keadilan, yang kedua kebermanfaatan, dan yang ketiga kepastian hukum. Putusan hakim pada putusan nomor 2623 PDT.G/2019/PA.SMG telah sesuai dengan hukum positif dan syara yang berlaku. Putusan hakim ini telah mengabulkan petitum penggugat untuk menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat terhadap penggugat.
dengan pertimbangan hakim yang menggunakan dua alat bukti surat, yaitu alat bukti surat dan alat bukti saksi. Dari dua alat bukti tersebut telah membuktikan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga apabila dipertahankan hanya akan memberikan penderitaan kepada penggugat dan tergugat. Putusan hakim juga mempertimbangkan kepentingan anak dalam memutuskan hak asuh anak kepada penggugat dan tergugat. Putusan hakim ini juga sudah memberikan rasa